Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mithya Sarin Latifa dari Prodi Teknik Informatika semester 4 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemrograman Mobile 1, yaitu membuat aplikasi menggunakan framework React dengan tema aplikasi yaitu Cooking Tutorial App. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya bagaimana kita dapat membuat aplikasi React baru dengan menggunakan Create React App dimulai dari pembuatan proyek hingga menjalankan aplikasinya. Selanjutnya, kita menggunakan Create React App di sini untuk membuat proyek baru. Perintah tersebut digunakan untuk membuat aplikasi React baru dengan konfigurasi default. Selanjutnya langsung saja kita buka terminal atau command prompt-nya. Di sini kita klik saja command prompt. Nah, setelah dibuka command prompt-nya, lalu kita ketik perintah berikut ini untuk membuat proyek React baru yang bernama, kita ketik saja langsung npx create react app cooking tutorial app. Lalu kita klik enter. Setelah menjalankan perintah tersebut, lalu selanjutnya akan membuat struktur direktori dan menginstal semua dependensi yang diperlukan untuk proyek React yang saya akan gunakan. Proses ini memerlukan proses waktu yang cukup lama tergantung pada kecepatan koneksi internet. Selanjutnya, kita akan masuk pada direktori proyek. Di sini kita klik cd cooking tutorial app, cd cooking tutorial app. Lalu kita klik enter. Setelah berada dalam direktori proyek, langsung kita jalankan aplikasi React dengan perintah npm start. npm start. Perintah npm start ini akan menjalankan script start yang telah dikonfigurasi dalam file package.json proyek saya. Script ini akan memulai server pengembangan dan membuka aplikasi di browser web. Klik enter. Nah, ini merupakan proses menuju halaman web React-nya. Buka aplikasi di browser web default saya dan membuka aplikasi React saya pada alamat https localhost 3000. Kita dapat melihat halaman React default yang menunjukkan bahwa aplikasi telah berhasil dibuat dan berjalan. Lalu di sini kita lihat pada file explorer kita apakah file yang telah saya buat tadi ada atau tidak, yaitu dengan nama file cooking tutorial app. Saya menyimpan file tersebut di dalam sini. Terdapat cooking tutorial app. Selanjutnya kita klik menu file dan langsung saja kita open folder. Langsung saja di sini kita select folder. Selanjutnya setelah proyek terbuka, kita akan melihat struktur proyeknya di sidebar sebelah kiri ini. Struktur direktori bisa dilihat seperti ini. Lalu di sini kita akan langsung mulai ke pengembangannya. Kita dapat mulai mengedit file sesuai dengan kebutuhan kita. Kita buat dalam folder CRC ini. Kita new folder. Nah, kita lalu akan simpan folder components. Lalu di dalam direktori components ini nantinya akan berisi semua komponen React yang akan kita gunakan dalam aplikasi ini. Lalu dalam components ini kita tambah file baru. Yang pertama kita tambahkan dengan judul header.js. Sebelum kita membuat codingannya pada header.js,
Saya sebelumnya sudah membuat juga codingannya dan saya simpan di dalam notepad agar mempermudah untuk nantinya. Nah, yang pertama ini ada header. Komponen header JS ini merupakan untuk menampilkan bagian atas halaman atau aplikasi. Ini biasanya berisi judul aplikasi atau navigasi utama. Kita akan new file lagi dengan nama profile.js. Pada profile.js ini, biasanya ini untuk menampilkan informasi pengguna seperti nama, bio, ataupun foto profil. Selanjutnya, kita buat lagi di dalam folder komponen, kita new file lagi, yaitu kita isi file dengan tutorial form.js. Kita klik enter. Pada tutorial form.js ini, komponen ini untuk menyediakan formulir untuk membuat tutorial memasak, dan pengguna dapat mengisi judul, bahan-bahan, dan langkah-langkah untuk tutorial baru memasak. Selanjutnya kita new file lagi. Kita isi dengan tutorial list.js. Klik enter. Komponen tutorial list.js ini untuk menampilkan daftar semua tutorial memasak yang telah dibuat. Komponen ini akan merender tutorial item untuk setiap tutorial. Selanjutnya kita new file lagi. Kita isi dengan nama tutorial item. Tutorial item.js. Pada komponen tutorial item.js ini untuk menampilkan satu tutorial memasak termasuk judul, bahan-bahan, dan langkah-langkah, dan juga dapat menyertakan tombol untuk mengedit dan menghapus tutorial. Komponen selanjutnya yaitu kita ketik nama footer.js. Pada komponen footer.js ini untuk menampilkan informasi tambahan pada bagian bawah halaman. Selanjutnya kita ke app.js. App.js ini merupakan komponen utama aplikasi yang menggabungkan semua komponen lain dan mengatur set utama aplikasi. Nah, selanjutnya pada index.js. Index.js ini merupakan file ini itu merupakan entry point aplikasi React. Di sini aplikasi React dirender ke dalam DOM. Lanjut ke app.css. Nah, file ini berisi gaya CSS untuk komponen aplikasi. Di sini kita dapat menambahkan semua aturan CSS untuk membuat tampilan aplikasi agar menarik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan codingannya. Yang pertama itu header.js. Nah, bisa dilihat consider ini di sini menggunakan sintaks fungsi panah atau arrow function untuk mendefinisikan komponen. Di sini ada return statement. Return statement ini mengembalikan elemen JSX yang mewakili elemen header HTML. Dalam kurung header style ini adalah elemen JSX yang mewakili elemen HTML. Dan inline style menambahkan styling inline yang diambil dari objek header style. Contohnya itu terdapat pada heading 1 panduan dapur kuliner. Dan terdapat pada heading 1 yaitu panduan dapur kuliner. Nah, ini adalah teks yang akan ditampilkan di dalam elemen header. Selanjutnya, di sini terdapat const header style. Nah, background color ini yang nantinya akan mengatur warna latar belakang header menjadi warna pink muda, karena di sini kode ini itu merupakan warna untuk pink muda. Nah, color di sini mengatur warna teks di dalam header menjadi berwarna hitam. Selanjutnya padding di sini untuk menambahkan padding di atas dan di bawah header untuk memberikan ruang
dan teks align ini untuk mengatur teks agar berada di tengah. Selanjutnya kita ke penjelasan profile.js. Nah, ini import React from React ini untuk mengimpor React-nya, dan di sini cons profile ini di sini untuk pengembalian JSX. Di sini terdapat return statement sama tadi fungsinya. Fungsi profil ini untuk mengembalikan JSX yang merupakan sintak ekstensi untuk JavaScript yang mirip dengan HTML. Lanjutnya ke tutorial form.js. Sama di sini ada import React use state use effect from React. Ini merupakan import React dan hook. Di sini terdapat use state dan use effect. Hook use state ini digunakan untuk mendefinisikan state lokal, sedangkan use effect digunakan untuk efek samping seperti mengatur state ketika prop berubah. Lanjut, di sini terdapat, nah ini fungsi ini merupakan deklarasi komponen tutorial form. Nah, kita dapat mendeklarasikan komponen tutorial form yang menerima 3 props, yaitu ada di sini terdapat add tutorial, edit tutorial, dan tutorial to edit. Selanjutnya, set lokal atau tutorial adalah set yang menyimpan data tutorial saat ini. Set tutorial ini adalah fungsi untuk memperbarui state tersebut. Selanjutnya, ada use effect. Nah, use effect hook ini dipanggil setiap kali tutorial to edit berubah. Dan nantinya jika tutorial to edit tidak null, maka state tutorial akan diatur dengan data tutorial to edit. Selanjutnya pada bagian ini, di sini ada input change. Fungsi ini menangani perubahan pada input form. Dan setiap kali ada perubahan pada input, state tutorial ini nantinya akan diperbarui dengan nilai baru. Selanjutnya, pada cons handle pada bagian ini, handle form submission, fungsi ini nantinya menangani pengiriman form. Jika tutorial to edit ada, maka akan menangani fungsi edit tutorial. Dan jika tidak, maka akan memanggil add tutorial. Setelah itu, state tutorial di reset ke nilai awal yang kosong. Selanjutnya pada bagian ini merupakan bagian rendering JSX. From element form ini berisi input untuk judul atau title, bahan ingredients. Nah, ini merupakan nantinya untuk menginput judul atau title, dan ini untuk menginput ingredients atau bahan-bahan, dan ini untuk menginput step atau langkah-langkahnya. Selanjutnya pada ini dynamic button. Teks ini pada tombol berubah berdasarkan apakah kita sedang mengedit tutorial atau menambahkan tutorial baru. Selanjutnya di sini pada bagian ini, nah ini merupakan gaya form dan elemen form. Nah, gaya CSS atau gaya CSS inline ini gaya diberikan secara inline. Fungsinya itu untuk form, input, dan tombol. Hal ini memberikan tampilan yang konsisten dan terpusat pada form. Selanjutnya kita pada tutorial list. Pada tutorial list ini yang pada bagian ini kita menggunakan sintaks fungsi panah untuk mendefinisikan komponen, dan tutorial array ini berisi data tutorial. Selanjutnya di sini ada delete tutorial. Delete tutorial ini fungsinya untuk menghapus tutorial, dan ini ada start editing, fungsinya untuk memulai proses pengeditan tutorial. Selanjutnya di sini ada return. Di sini ada pada tampilan ini terdapat tutorial maps. Tutorial map ini digunakan untuk membuat daftar indeks. Selanjutnya pada tutorial map ini digunakan untuk membuat daftar item dari array tutorial. Nah, tutorial dan indeks ini masing-masing item dalam array tutorial dan indeksnya digunakan sebagai parameter dalam fungsi map. Nah, di sini ada tutorial item. Tutorial item ini merupakan komponen yang digunakan untuk menampilkan setiap item tutorial. Dan di sini dapat tutorial. Nah, ini pada tampilan ini menyediakan data tutorial untuk tutorial item. Selanjutnya pada tampilan ini indeks itu menyediakan indeks dari tutorial. Selanjutnya delete tutorial menyediakan fungsi penghapusan untuk tutorial item. Start editing juga untuk menyediakan fungsi pengeditan untuk tutorial item. Selanjutnya kita ke tutorial item.js. Nah, pertama pada codingan ini merupakan deklarasi komponen tutorial item mendeklarasikan komponen tutorial item yang menerima 4 props, yaitu tutorial, index, delete tutorial, dan start editing. Nah, selanjutnya pada bagian
Ini merupakan rendering JSX. Container div. Container div ini atau elemen div ini digunakan sebagai container untuk satu item tutorial dan diberikan gaya item style. Nah, judul tutorial ditampilkan menggunakan heading 3 di sini, tutorial buat title. Selanjutnya pada bahan-bahan atau ingredients. Nah, daftar bahan ditampilkan menggunakan elemen P dengan teks tebal untuk label ingredients. Dan selanjutnya ada step atau langkah-langkah. Langkah-langkah memasak ditampilkan menggunakan elemen P dengan teks tebal untuk label steps. Selanjutnya di sini ada tombol edit yang memanggil fungsi start editing dengan indeks tutorial sebagai argumen saat diklik. Selanjutnya di sini juga terdapat tombol delete yang memanggil fungsi delete tutorial dengan indeks tutorial sebagai argumen saat diklik. Selanjutnya di sini terdapat gaya elemen item style, penjelasan footer.js. Nah, dalam baris pertama ini, baris ini mengimpor library React yang diperlukan untuk membuat komponen React. Selanjutnya, dalam baris ketiga ini, deklarasi komponen fungsional. Di sini kita mendeklarasikan sebuah komponen fungsional bernama folder. Selanjutnya, pada baris keempat sampai ke 9 ini, return statement fungsi footer mengembalikan JSX JavaScript XML yang merupakan sintaks ekstensi untuk JavaScript yang mirip dengan HTML. Elemen footer ini pada baris kelima, elemen footer JSX ini yang dikembalikan mencakup elemen HTML, dan elemen P ini di dalam elemen footer terdapat elemen paragraf P. Elemen ini menampilkan teks dan cooking tutorial up by me. Nah, karakter khusus dan copy adalah ekstensi HTML yang menghasilkan simbol hak cipta. Selanjutnya kita masuk ke komponen app.js. Di sini pada baris pertama ini kita import modul dan komponennya, lalu import React. Nah, pada baris pertama import React dan useState. Library React diimport bersama dengan hook useState untuk menangani state dalam komponen fungsional. Nah, import komponen di sini ada komponen header, profil, tutorial form, tutorial list, dan footer. Nanti di sini diimport dan dari directory komponen. Selanjutnya import baris ke-7. Ini merupakan import CSS file CSS app.css diimport untuk gaya aplikasi. Selanjutnya pada baris 9 sampai ke 11 di sini ada inisialisasi state tutorials menggunakan useState untuk membuat state tutorials yang berisi array tutorial. State tutorial to edit menggunakan useState untuk membuat state tutorial to edit yang berisi tutorial yang sedang diedit. Lanjut ke baris ke-13 sampai 15. Ini merupakan fungsi add tutorial, dan ini merupakan baris ke-17 sampai 20 merupakan fungsi delete tutorial, dan ini merupakan baris ke-22 sampai ke-24 ini merupakan fungsi untuk delete tutorial, dan baris ke-26 sampai ke-32 di sini fungsi untuk mengedit tutorial. Mengedit tutorial, fungsi ini memperbarui tutorial dalam array tutorials dengan tutorial yang telah diedit dan menyetel tutorial to edit kembali ke 0. Baris ke-34 sampai 50 di sini terdapat komponen header. Komponen header di-render untuk menampilkan judul aplikasi. Komponen profil di-render dengan prop user untuk menampilkan informasi pengguna. Dan komponen tutorial form di-render dengan props tutorial, edit tutorial, dan tutorial to edit untuk menambah atau mengedit tutorial. Dan komponen tutorial list di-render dengan props tutorial, delete tutorial, dan start editing untuk menampilkan daftar tutorial dan menangani penghapusan atau pengeditan tutorial. Selanjutnya kita ke apps.css. Ini merupakan bagian styling untuk elemen body. Kita lanjut pada penjelasan seputar aplikasinya. Tadi setelah kita menginisialisasi aplikasi dengan npx create react app cooking tutorial app, saya telah membuat komponen untuk aplikasi tutorial memasak. Terlihat pada halaman default browsernya. Kita akan melihat judul aplikasi, informasi profil, dan formulir untuk menambahkan tutorial baru, daftar tutorial yang telah dibuat, dan informasi footer. Di sini terdapat tampilan untuk mengisi formulir, yang dimana dalam judul atau title di dalam formulir kita. Nah, di sini nantinya kita dapat memasukkan judul dari tutorial memasak. Selanjutnya di sini terdapat ingredients atau bahan-bahan. Nah, kita dapat memasukkan bahan-bahan yang diperlukan untuk resep masakan tersebut.
Selanjutnya di sini ada step atau langkah-langkah. Nah, nantinya di sini kita dapat memasukkan langkah-langkah untuk memasak resep tersebut. Selanjutnya kita ke penjelasan terkait kriteria penugasannya. Yang pertama, terkait dengan step sebagai alat menyimpan data dalam format objek. Langsung saja ke pengaplikasiannya. Nah, tadi ini terdapat pada codingan app.js. Kita tadi app.js. Pada app.js ini terlihat ada baris ke-10 dan 11. Nah, tutorial di sini ini fungsinya itu untuk menyimpan tutorial di sini, fungsinya itu untuk menyimpan daftar tutorial yang telah dibuat. Dan tutorial to edit. Nah, tutorial to edit ini menyimpan tutorial yang sedang diedit. Selanjutnya kita mulai untuk mencoba aplikasinya. Di sini kita buat dengan judul. Nah, di sini kita sudah mengisi mulai dari judul, bahan-bahan, dan langkah-langkah. Lanjut, kita klik add tutorial. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya, penjelasan terkait Prof sebagai media mengirim data antar komponen yang berada pada komponen tadi, pada app.js. Di sini terdapat tutorial from sampai sini, sampai start editing. Pada baris ke-38 sampai ke-47, di mana tutorial, edit tutorial, tutorial to edit dikirim sebagai props ke tutorial from. Nah, tutorial, delay tutorial, start editing dikirim sebagai prop ke tutorial list. Selanjutnya ke event yang dapat mengontrol tombol atau buton yang terdapat pada tutorial from.js. Nah, pada file tutorial, pada komponen tutorial from.js. Nah, pada baris ke-17 sampai ke-25, di sini terdapat event handler digunakan untuk mengontrol tombol. Sebagai contoh, tombol submit pada tutorial form untuk memanggil handle submit untuk menambahkan atau mengedit tutorial. Selanjutnya ke kriteria CRUD dengan memanfaatkan state sebagai media penyimpanan sementara. Di sini create itu yaitu menambahkan tutorial baru ke state tutorial. Di sini kita gunakan create yaitu dengan cara meng-add tutorial. Nah, kita isikan saja di sini. Di sini kita akan membuat judul dengan ayam teriyaki. Ayam teriyaki. Selanjutnya kita masukkan step by stepnya. Lalu kita tuliskan. Nah, lalu di sini kita tuliskan langkah-langkahnya. Langsung saja kita klik. Langsung di sini kita klik add tutorial. Langsung saja di sini, maka akan muncul yang tadi kita create, kita buat. Nah, langsung ada di sini terdapat judul dengan nama masakannya itu ayam teriyaki. Selanjutnya ke read atau membaca daftar tutorial dari state tutorial dan merendernya di komponen tutorialis. Di sini juga kita bisa mengupdate atau memperbarui tutorial yang ada di set tutorial. Nah, di sini kita bisa mengedit. Kita bebas di sini. Kita bisa mengedit tulisannya. Kita edit contoh ini. Kita update tutorial. Akan langsung terupdate tutorialnya. Dan selanjutnya delete. Delete itu merupakan delete itu fungsinya untuk menghapus tutorial. Nah, contohnya ketika kita ingin menghapus masakan ini. Contohnya kita akan menghapus tutorial ini. Kita langsung klik saja delete. Maka otomatis masakan yang tadi yang telah saya buat akan langsung terdelete. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.